Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya setiap kita dapat bersuka cita dan bersyukur untuk setiap hal yang sudah kita alami di hari ini. Saudara-saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena sekalipun kita belum dapat bertemu satu sama lain, kita masih dapat terus beribadah dan melakukan persekutuan seperti di malam hari ini. Oleh karena itu, mari kita menggunakan waktu dengan sebaik mungkin di malam hari ini, agar hidup setiap kita dapat disegarkan oleh sapaan kebenaran firman Tuhan. Karena kita sungguh percaya seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Ulangan 31 ayat ke-8 yang berkata, "Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Tema kita pada malam hari ini adalah penyertaan Tuhan, dengan bacaan yang diambil dari Yesaya 41 ayat ke-8 sampai ke-10. Melalui tema ini, bersama kita diingatkan kembali akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan umatnya. Sebelum kita memasuki persekutuan kita di malam hari ini, mari kita bersama mengambil saat teduh secara pribadi. Saudara, sekalipun kita di rumah, saya mengajak kita mengawali persekutuan ini dengan penuh sukacita. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian bagi Tuhan dengan menyanyikan "Terpujilah Allah". Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakin kan janji kudus. Dosanya betapa pun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pergumulan hidup tidak sedikit orang yang mengeluh kepada Tuhan dan melihat hidupnya tidak bermakna
karena merasa sendirian. Karena itu percayalah bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, karena Dia adalah Allah yang sungguh mengasihi kita. Kini mari kita bersama masuk di dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan di malam hari ini. Kami bersyukur untuk setiap kekuatan yang selalu Tuhan berikan bagi kami. Allah yang penuh kasih, kami menyadari bahwa kami tidak dapat menjalani kehidupan ini tanpa Engkau. Ampuni untuk setiap dosa dan salah kami ketika dalam hidup ini kami tidak setia kepadamu. Dalam kelemahan kami mengakui bahwa kami umat-Mu yang sungguh berdosa. Oleh karenanya, kami memohon pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan merendahkan diri kami. Amin. Saudara, kini saya mengajak kita untuk bersama membaca Mazmur melalui Mazmur pasal 3. Mari kini kita bersama-sama membacanya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut pada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah, Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku, dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Saudara-saudara, saat lagi kita bersama akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Sebelum kita menerimanya, mari kita menyanyikan Engkaulah kekuatanku.
Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Kiranya Bapak Ibu Saudara boleh dalam keadaan yang sehat, terus bersuka cita, imunitas juga boleh baik. Dan sekalipun saat ini tidak dalam keadaan yang sehat, Bapak Ibu Saudara bisa terus bersuka cita. Terlebih kita dapat melakukan persekutuan doa di kesempatan malam hari ini. Saudara-saudara, kini kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Mari bersama kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu, sebelum kita membaca berita firman Tuhan dan menggumuli bersama tema kita pada kesempatan malam hari ini. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami mengucapkan syukur kepada setiap pertolongan, pemeliharaan, dan cinta kasih di dalam kehidupan kami. Untuk setiap hal yang kami gumuli, untuk setiap hal pertolongan daripada Tuhan, pemeliharaan tangan Tuhan bagi kami tahu bahwa kami tidak pernah sendirian menjalani kehidupan kami. Pun ketika ada begitu banyak pengalaman peristiwa yang kami rasa sungguh tidak mudah dalam kami menjalaninya. Tetapi lewat berita firman Tuhan, lewat tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan, kami terus diingatkan bahwa Tuhan menyertai kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan yang sesaat lagi kami akan gumuli boleh menjadi terang, menjadi pelita, dan mengarahkan kehidupan kami. Di dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada kesempatan malam hari ini ialah penyertaan Tuhan. Dengan bagian bacaan Alkitab yang diambil dari Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Sekali lagi dari Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikianlah bagian bacaan Alkitab kita. Berbagailah mereka yang ikut membaca, mendengarkan firman Tuhan, dan rindu untuk melakukannya di dalam seluruh kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi selamat malam. Dan tema kita di renungan pada kesempatan malam hari ini ialah penyertaan Tuhan. Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara membeli benda-benda elektronik, apapun itu ya, biasanya ada buku manualnya atau buku petunjuk penggunaannya. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu Saudara baca nggak sih ketika membeli sesuatu benda atau alat elektronik? Bisa handphone, mungkin kamera, microwave, televisi, laptop, komputer, atau apapun Bapak Ibu Saudara. Kan ada buku manual handbooknya tuh. Bapak Ibu Saudara baca nggak? Cara menggunakannya, cara merawatnya, fitur-fitur yang ada di dalamnya. Saya duga Bapak Ibu Saudara, kebanyakan daripada kita terlebih kalau benda yang kita beli tersebut adalah benda yang sudah pernah kita pakai sebelumnya. Contohnya, kita sudah punya handphone, lalu handphone kita rusak nih, dan kita beli lagi handphone yang baru. Kan ada buku manualnya juga Bapak Ibu Saudara. Tapi mungkin kita akan berpikir, loh ini kan sama-sama handphone. Apalagi kalau mereknya sama, brandnya sama, mungkin serinya berbeda. Maka saya nggak perlulah, handphone juga paling gitu-gitu aja cara menggunakannya. Paling ya fiturnya juga mirip-mirip. Bapak Ibu Saudara, saya juga termasuk demikian. Kita memang punya kecenderungan untuk enggan, malas untuk membaca buku panduan, buku petunjuk yang ada ketika kita membeli sebuah benda. Padahal, Bapak Ibu Saudara, kalau kita membacanya dengan baik-baik terlebih dahulu, sebelum kita mempergunakan alat atau benda yang kita beli, dalam buku petunjuk itu dituliskan secara jelas bagaimana penggunaan daripada produk tersebut, bagaimana cara merawatnya. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara, cara merawatnya supaya barang tersebut bisa cukup lama dipergunakan. Lalu
apa saja yang ada di dalamnya, bagaimana klaim garansinya, dan seterusnya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kecenderungan kita kan langsung pakai saja benda tersebut. Yang penting bisa berfungsi. Giliran bendanya rusak, baru kita menjadi kelabakan. Nah, buku petunjuk itu fungsinya apa sih Bapak Ibu Saudara? Buku petunjuk itu kan supaya mempermudah kita, membantu kita, menolong kita untuk bisa mempergunakan secara maksimal, bukan sebatas mempergunakan Bapak Ibu Saudara, mempergunakan secara maksimal. Ya, jadi ada baiknya juga kalau kita beli sebuah benda, lain waktu kita pelajari dulu buku manualnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagian bacaan Alkitab kita pada kesempatan malam hari ini dalam kitab Yesaya, tentu saja ini adalah konteksnya ketika bangsa Israel sedang berada di dalam masa pembuangan. Dan di tengah-tengah pergumulan kehidupan mereka, mereka butuh petunjuk, mereka butuh panduan daripada Allah, yang kali ini Bapak Ibu Saudara, Allah tidak berkata-kata langsung kepada seluruh umat, tapi hanya berkata-kata kepada Yesaya. Dan dalam pergumulan ini Bapak Ibu Saudara, umat Tuhan harus menjadi umat yang kemudian memperhatikan, bukan hanya sebatas menjalani kehidupan. Bukan hanya, oh kemarin hidup saya begini, oh saya udah tahu begini, begitu. Tetapi mengikuti apa yang Tuhan mau, supaya kehidupannya ini memiliki sebuah tujuan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagian bacaan Alkitab kita hanya 3 ayat, ayat demi ayat ini yang bersama-sama ingin kita gumuli, terutama ayat yang ke-10, saudara. Ini menjadi nas bagian bacaan Alkitab kita pada kesempatan malam hari ini. Saya mulai dari ayat yang ke-8. Dikatakan, tetapi engkau hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Jadi bangsa Israel, tegaskan lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa mereka adalah bangsa yang dipilih. Bukan dipilih oleh manusia, tetapi dipilih langsung oleh Allah. Ini kan menjadi kekuatan bagi bangsa Israel saat itu, di tengah-tengah masa pembuangan. Di tengah-tengah ketidakpastian, ya. Ini kita gumuli juga di dalam khotbah hari Minggu yang lalu. Ayat 9. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Ini tema kita. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, kalau kita ingin belajar tentang penyertaan Tuhan, karena saya yakin setiap kita pasti mau di dalam hidupnya ini kan disertai Tuhan, dan nggak usah khawatir soal itu Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan pasti akan menyertai setiap kehidupan kita. Tuhan bersama-sama dengan kita. Tetapi kita ingin mencoba belajar dan menggali. Kira-kira bentuk penyertaan Tuhan itu seperti apa sih yang membuat kita bisa cukup memahami cara kerja Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ayat yang ke-10 ini menolong buat kita. Ketika mengatakan janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Sebuah penyataan. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Dan berikutnya ini adalah bentuk penyertaan Tuhan. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Saudara, kalau kita membaca bagian ayat ini, atau bagian daripada kalimat ini, maka dikatakan aku akan meneguhkan. Yang dilakukan oleh Tuhan adalah memberikan keteguhan terlebih dahulu. Baru kemudian Allah dikatakan akan menolong. Yang lebih dahulu dilakukan, dikaryakan oleh Allah adalah meneguhkan. Memberikan kekuatan. Artinya apa sih Bapak Ibu Saudara, kalau dalam konteks di kitab Yesaya ini kan peneguhan buat umat saat itu adalah mereka bisa kuat menghadapi pergumulannya di masa pembuangan. Ketika firman Tuhan ini dinyatakan, apakah mereka langsung tiba-tiba plus keluar dari pembuangan itu? Enggak. Mereka tetap berada di dalam pembuangan. Tetapi mereka diteguhkan. Mereka tahu bahwa hidup mereka ini ada hari depan yang lebih baik. Itu peneguhan daripada Tuhan.
Nah, Bapak Ibu Saudara, demikian juga di dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya sekadar ingin dalam penyertaan Tuhan ini setiap masalah yang kita hadapi itu tiba-tiba selesai. Cara kerja Allah sungguh misterius, tetapi pada malam hari ini Tuhan menyingkapkannya sedikit untuk kita. Tuhan mengatakan Tuhan memulai karyanya dengan meneguhkan. Jadi dalam setiap pergumulan kita, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa bukan sekedar supaya selesai masalah kita, tapi kita diberikan keteguhan hati. Sehingga kita bisa kuat ketika menghadapi pergumulan itu sekalipun belum dilewati atau menghadapi pergumulan-pergumulan yang lain di hari-hari yang akan mendatang. Baru setelahnya dikatakan Allah akan menolong engkau. Tuhan tidak menutup matanya untuk setiap kehidupan kita. Itu penyertaan Tuhan. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu masih pacaran dulu, Bapak Ibu, kalau mengingat ya, gimana rasanya ketika pegangan tangan dengan pasangan sekarang. Ada yang mengatakan, Bapak Ibu Saudara, kalau sekarang rasanya udah beda kalau udah nikah dibandingkan dak-dikduknya ketika masih pacaran. Tapi kalau sudah menikah udah biasa aja katanya rasanya. Saudara, pegangan tangan Allah untuk kita merupakan penyataan kuasa daripada Allah. Bukan hal yang biasa-biasa saja. Artinya apa? Artinya Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendirian dan Tuhan menonton dari jauh. Tetapi Tuhan dikatakan memegang tangan kita. Dengan tangan kanannya Tuhan memegang kita dan membawa kepada kemenangan. Berjalan bersama dengan Tuhan walaupun terjal dan berbatu, maka itu menuju masa depan yang baik. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah putus di dalam kehidupan kita. Dan kiranya kasih setia daripada Tuhan boleh senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara dimanapun saat ini dan dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus yang memberkati kita, selamat merenungi firman Tuhan. Amin. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, pada malam ini kami bersatu di dalam doa, berdoa untuk situasi dan kondisi yang ada di sekitar kami. Kami berdoa terus bagi saudara-saudara kami yang harus menjalani isolasi mandiri ataupun dirawat di rumah sakit karena pandemi atau karena virus COVID-19 ini. Tuhan boleh memberikan kekuatan. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak yang harus terus menjalani pembelajaran jarak jauh sampai dengan saat ini, mungkin sudah mengalami kejenuhan, kebosanan, orang tua juga menggumuli atas hal ini. Tuhan boleh memberikan kekuatan dan kami yakin ya Tuhan, ketika kami sebagai masyarakat bertanggung jawab juga dalam hidup, maka hari-hari yang lebih baik di masa depan akan tersedia. Kami berdoa untuk setiap kerja yang Tuhan percayakan, karya yang Tuhan percayakan bagi kami, untuk boleh kami lakukan dengan penuh sukacita dan bertanggung jawab. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi setiap mereka yang sakit. Tuhan boleh lawat mereka. Kami berdoa bagi mereka yang berulang tahun dalam satu pekan ini, dalam ungkapan syukur mereka. Berikanlah juga kerendahan hati di dalam setiap sukacita yang mereka jalani. Kami berdoa ya Tuhan untuk apapun pergumulan dalam kehidupan kami. Firman Tuhan nyatakan atas kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan menyertai kami dan kami mensyukuri itu. Istirahat yang akan kami jalani sesaat lagi, biarlah Tuhan kami dapat beristirahat dengan baik, dengan tidak kurang suatu apapun. Esok pagi kami dapat dibangunkan kembali dalam kehendak dan rahmat
pimpinan Tuhan saja untuk kami melanjutkan setiap aktivitas kami kembali. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, marilah kita senantiasa percaya kepada Tuhan. Biarlah iman percaya kita juga disertai dengan hikmat dari Tuhan. Kiranya melalui persekutuan di malam hari ini, kita dapat semakin percaya akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sebelum menerima berkat Tuhan, mari kita menutup persekutuan ini dengan menyanyikan mercusuar Kasih Bapa. Saudara-saudara, marilah kita mengakhiri persekutuan doa ini dengan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menjaga, memelihara, dan menuntun kehidupan engkau dari kini kekal sampai selama-lamanya. Amin.